Ada yang disebut dengan solat jamak, ada yang disebut dengan solat qasar, ada yang disebut dengan jamak qasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli ni'matin minallah, dari segala nikmat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk nikmat yang kita dapatkan di subuh yang penuh dengan keberkahan ini. Apa nikmat di waktu subuh? Pertama, secara langsung kita mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mendoakan setiap umat-umatnya yang bangun di waktu subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umat-umatku yang bangun di waktu subuh. Maka ini nikmat, kita mendapatkan doa yang langsung datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat yang berikutnya yang kita peroleh di waktu subuh ini adalah dapat kita laksanakan solat subuh berjamaah. Setelah itu kemudian kita duduk di majelis ilmu, majelis zikir sampai masuk syuruk. Setelah syuruk masuk, kita pun kemudian solat sunnah 2 rakaat. Kata Rasulullah, man sallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams summa shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah. Siapa yang melakukan salat subuh berjamaah lalu kemudian duduk di majelis ilmu sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji umrah secara sempurna. Nikmat yang ketiga, Bapak Ibu yang berbahagia, diberikan kita kesehatan, diberikan kita kehidupan. Sampai hari ini Allah masih menghidupkan kita. Ini menunjukkan bahwa hidup dan mati itu dalam genggaman kekuasaan Allah. Andai umur yang kita lihat di sebahagian jamaah kawan-kawan kita, kalau umurlah kita buat patokannya, sudah banyak yang duluan, yang lebih muda umurnya dari kita. Tapi alhamdulillah kita ni masih Allah berikan kehidupan. Apa maknanya? Allah menginginkan kita ni sebelum mati menjadi hamba yang baik. Maka di sisa-sisa umur kita ni teruslah berbenah diri, memperbaiki diri, islahun nafs. Ini yang diinginkan oleh Allah, karena Allah masih sayang kepada kita. Kemudian pada subuh ini Bapak Ibu yang berbahagia, kita mengkaji kajian khusus. Tema kita pada subuh ini diberikan pengurus kepada saya membahas tentang masalah solat jamak, qasar dan yang berkaitan dengannya. Ini penting
Kenapa penting? Karena tak semua jamaah paham dengan itu. Buktinya tak paham. Beberapa kali kita memberangkatkan jamaah untuk melaksanakan ibadah umrah, bingung. Kita ni solat apa Pak Ustaz? Solat jamak. Solat jamak itu apa Pak Ustaz? Berarti bapak ni tak paham dia. Jadi ini menunjukkan bahawa perkara-perkara yang kadang-kadang dianggap sepele, tapi justru hilang pemahamannya dari jamaah. Maka andaikan bapak ibu sudah mahir, andaikan bapak ibu sudah paham tentang solat jamak qasar ni, anggaplah kajian kita ni kajian mengulang-ulang. Andai sudah paham betul. Tapi kalau belum paham, maka anggaplah kita ni sedang belajar. Belajar di usia tua lebih baik daripada belajar sama sekali tak belajar. Karena memang batas menuntut ilmu itu sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Kapan kita berhenti belajar? Setelah jasad masuk ke liang lahat. Jadi kalau ada orang bertanya, untuk apa lama-lama di masjid itu? Belajar. Kita ni dulu mungkin tak di pesantren, kita ni tak sekolah jauh-jauh, kita mungkin tak pernah mengaji, tak pernah mengkaji kitab, tak pernah mengkaji tafsir. Maka di masjid Baitus Salam inilah kita menggali ilmu. Yang sedikit demi sedikit kita kumpulkan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang insya-Allah mengalir pahalanya andai pun kita tidak ada lagi di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat inilah yang akan mendatangkan keberkahan di majlis kita ni. Majlis kita ni kalau tak dibacakan salawat, majlis kita ni majlis berbau busuk. Untuk itu kita ucapkan sekali lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadah. Doa kita, semoga kita digolongkan menjadi umat yang diberikan syafaat oleh Rasulullah. Mudah-mudahan syafaat itu kita dapatkan nanti di hari kiamat, dan semoga dengan syafaat itu yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام فلا تسقموني بطول الجفاء وملوا بوصل ولو في المنام فلا تسقموني بطول الجفاء وملوا بوصل ولو في المنام. Tak bersua kita dengan Nabi di dunia, semoga dipertemukan Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itulah lebih kurang syair yang kita lantunkan tadi. Enak dengarkan syairnya tadi ibu. Walaupun tak begitu paham kita bahasa Arab, mendengarkannya saja sudah enak rasanya. Itu
Itu menunjukkan ada iman dalam diri kita. Tapi ada orang yang kepanasan mendengarkan tuh. Panas telingaku Pak Ustaz, tambah pula suara Pak Ustaz jelek betul katanya kan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bunyi itu? Habis waktu? Oh, belum. Oh, baru mulai itu. Kadang-kadang jam-jam di masjid ini beda-beda bunyinya. Ada bunyi nyit 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 nyit. Awak kira habis waktu, rupanya baterai mau habis. Jadi nanti kalau sudah masuk waktu, tolong dikasih tahu, karena kadang-kadang kita ini lalai. Nanti kita berikan diskusi beberapa menit sebelum syuruk, sebelum kita salat, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan salat jamak, ada yang disebut dengan salat qasar, ada yang disebut dengan jamak qasar. Jadi tiga itu. Jamak saja, qasar saja, jamak qasar. Jamak itu artinya menggabungkan dua waktu solat di satu waktu. Itu arti jamak. Pasangan-pasangan yang dijamak itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak bisa dirubah-rubah. Zuhur berpasangan dengan asar, maghrib berpasangan dengan isya. Lalu kalau asar kita tarik di waktu zuhur, itu disebut dengan takdim, didahulukan. Padahal waktu asar belum masuk, kita dahulukan, kita angkat, kita buat sholat asar itu dikerjakan di waktu zuhur. Itu namanya takdim. Kalau zuhur kita pindahkan ke asar, itu namanya takhir, diakhirkan. Harusnya zuhur, tapi kita lewatkan, kita laksanakan di waktu asar. Itu namanya takhir. Begitu juga Bapak Ibu maghrib dan isya. Bila isya kita laksanakan di waktu maghrib, maka namanya takdim. Bila maghrib kita laksanakan di waktu isya, itu namanya takhir. Jadi jamak itu artinya menggabungkan, mengumpulkan dua waktu solat di dalam satu waktu. Itu artinya jamak. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mana yang kita dahulukan, takdim atau takhir? Takhir atau takdim? Melihat situasi kondisinya, tergantung situasi kondisinya. Jadi tidak bisa, oh takdim yang lebih bagus daripada takhir, oh takhir yang lebih bagus daripada takdim. Tidak bisa, sikonnya yang menentukan. Jadi kalau Bapak Ibu naik bus, misalkan dari Pekanbaru ke Kota Padang, itu berapa kilometer itu? 300 lebih. Sementara dalam fikih al-Islam wa adillatuhu yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, walaupun kemudian terjadi ikhtilaf dalam menghitung kilometernya, ada yang mengatakan 81, ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 89. Di dalam fikih al-Islam wa adillatuhu yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, di situ disebutkan 89 km. Tapi kalau ada pun yang membuat 81, 82 dan seterusnya, itu tak jadi masalah. Nah, tentunya kalau dari Pekanbaru ke Padang itu sudah lebih 89 km.
Kita ni naik bus, mana takdim atau takhir? Nah, tergantung bus ini berangkat jam berapa. Bus ini rupanya berangkatnya jam 3 sore, lalu istirahatnya nanti maghrib. Tentu Bapak berbahagia sudah tahu jadwal keberangkatannya jam 3 sore itu, karena tiket sudah dipesan. Berangkat jam berapa Pak? Jam 3. Nanti kita istirahat maghrib. Oh, berarti nanti saya jamaklah asar nih. Maka ketika Bapak Ibu sholat zuhur, sudah berniat menjamak asar di waktu zuhur, supaya nanti sholat asar Bapak Ibu tidak tercecer di tengah jalan. Dan ini hukumnya mubah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, hukumnya adalah wajib. Tapi wajib bukan kalau tak dilakukan mendatangkan dosa, karena Imam Hanafi membedakan wajib dan fardu. Kalau fardu itu kalau ditinggalkan dosa, tapi kalau wajib dalam mazhab Imam Hanafi itu selevel setingkat dengan sunnah muakkad. Adapun menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Jadi sehebat itu rupanya pentingnya kita memperhatikan perjalanan. Rupanya dibalik daripada semua itu adalah dalam hadis Nabi SAW, ternyata solat jamak qasar itu bahagian daripada sedekah yang diberikan oleh Allah. Fa'aqbalu, maka terimalah pemberian Allah itu. Ada sedekah yang Allah berikan kepada kita, itu salah satunya adalah sedekah kita dibolehkan mengqasar atau menjamak di waktu dalam perjalanan. Yang kedua, sedekah Allah kepada hambanya di saat hambanya berpuasa, lalu kemudian hambanya tak sadar terminum pula es cendol, es dawet sampai 2 gelas. Kalau sampai 2 gelas sudah sadar, udah sadar betul tu. Aku minum es dawet, es cendol 2 gelas. Cemana tu Pak Ustaz? Tapi aku tidak sadar. Tidak betul tu. Tapi kalau hanya baru termakan sikit, habis itu kemudian saya sedang berpuasa, lah masuk pula sampai kerongkongan, mau dimuntahkan payah pula, itu lewat aja dia ke dalam kan. Itu rupanya sedekah Allah, pemberian Allah kepada hambanya karena dia tidak sadar. Yang ketiga, Bapak berbahagia, pemberian Allah itu kepada kita apa? Di saat kita sebelum tidur berniat ingin bangun tengah malam bersujud di hadapan Allah, ternyata kita bangunnya pas azan subuh berkumandang. Salat tahajud tak jadi, salat malam tak jadi, tapi niat sudah ada. Maka tidur kita itu adalah bahagian daripada pemberian Allah. Maka termasuk mengqasar menjamak solat di perjalanan itu adalah merupakan pemberian Allah. Maka ambillah. Namun walaupun seperti itu, di kalangan imam mazhab masih terjadi perselisihan. Apa hukumnya? Imam Syafi'i mengatakan sebatas mubah, boleh. Tapi Imam Hanafi wajib. Wajib dalam artian sunat muakkad. Imam Maliki, Imam Hambali mengatakan makruh kalau ditinggalkan. Okey, maka Bapak berbahagia, menentukan jamak takdim dengan jamak takhir itu berdasarkan sikonnya, situasi dan kondisi. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita melaksanakannya? Seperti tadi busnya berangkat jam 3, waktu asar belum masuk, tapi nanti bus berhenti sudah masuk pula waktu maghrib. Maka ibu niat di awal, niat di awal menjamak asar di waktu zuhur dengan jamak saja. Kalau dengan jamak saja berarti 4-4. Lakukan solat zuhurnya 4 rakaat, setelah itu salam tanpa ada zikir,
tanpa ada jeda, langsung tegak, kemudian sholat asar. Sengaja aku sholat asar jamak di waktu zuhur 4 rakaat karena Allah. Pakai usollinya apa usollinya? Kadang-kadang usolli ini payah di jamaah. Sholli fardal asri jam'an taqdiman fi zuhri 4 takbiratin fardu lillahi ta'ala. Menghafal itu aja dah geleng-geleng kepala jamaah itu. Panjangnya usolli sampai 2 meter. Dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal, dibaca di tengah hilang pangkal ujung. Maka cukup niat dalam hati, sengaja aku sholat asar jamak di waktu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Setelah itu lakukan sholat asar 4 rakaat, salam, boleh berdoa, boleh berzikir, silakan. Jadi jamak itu tidak ada jeda antara satu dengan sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya. Bahkan sholat sunnah pun, sholat sunnah sekalipun berbahagia ditiadakan ketika kita melakukan sholat jamak. Nah, oleh karena itu, begitu juga ketika kita misalkan berangkat ke Padang, naik bus, lalu kita lihat jam berapa bus berangkat. Busnya berangkat jam 10 pagi. Berhenti nanti di rumah makan jam 3. Jam 3 siang. Berarti zuhur. Maka sebelum berangkat ibu bapak sudah berniat di awal. Ya Allah, aku nanti sholat jamak zuhur dengan asar di waktu asar, namanya jamak takhir. Setelah nanti sampai di persinggahan, sampai masuk waktu asar, bapak ibu langsung menjamak. Pertanyaannya, yang didahulukan apa? Asarkah dulu atau zuhurkah dulu? Maka terjadi ikhtilaf. Ada yang mengatakan didahulukan waktu di saat itu. Di saat itu waktu apa? Waktu asar. Maka dahulukan asar dulu. Setelah itu baru zuhur. Pendapat yang satu lagi mengatakan waktu sholat itu mengikuti berurutan, zuhur dulu baru asar. Maka dia zuhur dulu baru dia sholat asar. Dua-duanya boleh. Jangan pula gara-gara itu bacoka awak dengan kawan, akhirnya bocah belah tak jadi lagi ke Padang gara-gara itu. Kalau begitu berarti beda mazhab kita nih teman, katanya kan. Udahlah, aku pindah bus sajalah. Tak semazhab kita lagi nih. Asar dulu baru zuhur, datang kawannya. Ndak, zuhur dulu baru asar. Indah asar dulu. La jolek kini kau asar kau. Iya, memang la jolek kini kau asar, tapi kan zuhur duluan. Bacokak gara-gara iko, akhirnya makan ikan patin asam pedas pun tak jadi, sampai pindah bus gara-gara ikhtilaf. Bapak berbahagia, yang namanya ikhtilaf itu jangan diperdebatkan. Toleransi yang kita tampilkan. Begitu Pak. Di jamaah begitu juga toleransi yang kita tampilkan. Ini ada perbedaan ulama. Pengurus lebih cenderung ke Syafi'i, maka pengurus yang cenderung mazhabnya ke Syafi'i dan yang diikuti itu adalah ikhtilaf, maka kita sebagai jamaah ikutlah pengurus. Nanti berganti lagi pengurus. Pengurus yang berganti itu cenderung ke mazhab Maliki. Dan yang dipersoalkan itu pun ikhtilaf juga. Maka sebagai jamaah kita ikutlah ke pengurus mazhab Maliki. Begitu cara kita menyikapi ikhtilaf. Kalau tidak pecah jamaah itu. Pengurus mazhab Syafi'i, ada jamaah Hanafi, ada jamaah Maliki, ada jamaahnya Syafi'i, macam-macam. Akhirnya tidak pernah kompak jamaah dengan pengurus. Padahal
yang dipermasalahkannya ikhtilaf. Sama dengan kunut itu. Imamnya kunut, apalah beratnya awak berkunut di belakang? Tinggal angkat tangan amin. Baca aja amin. Aku tak amin Pak Ustaz. Rupanya lari pula ke politik. Apa susahnya ngangkat tangan tu bilang amin, amin. Walaupun sebenarnya enggak masalah dia nak ikut. Tapi kan imamnya Allahumma hdina fi man hadait. Tinggal angkat tangan amin. Rupanya bapak ni tak mau dia karena dia tak pendukung amin. Oh, itu rupanya sebabnya. Nah, jadi maka mana didahulukan? Asar didahulukan boleh, baru kita zuhur. Zuhur kita dahulu, baru asar. Itu namanya solat jamak saja. Jelas sampai di sini? Kalau sudah jelas, saya lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua, solat qashar saja. Quran surah 4, surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza darabatum fil ardi, apabila kalian bepergian kata Allah melakukan perjalanan di bumi, falaisa alaikum junah, maka tiadalah dosa atas kalian antaqsuru minas shalah, bahwa kalian mengqasar daripada salat. Qasar artinya meringkas, memendekkan. Namanya salat qashar saja, dipendekkan, diringkas. Dari keempat salat yang tadi bisa dijamak, maka dari keempat salat ini yang bisa diqashar hanya 3. Dia yang jumlah rakaatnya rubai. Rubai itu 4. Zuhur, asar, isya. Maghrib tak boleh karena dia hanya 3 rakaat. Kenapa tak boleh Pak Ustaz? Mana ada solat 1,5 rakaat? Cuma cara itu? Dibuat aja Pak Ustaz katanya. Nah, bandel juga jamaah ini. Subuh tidak ada, karena tidak ada solat 1 rakaat kecuali solat sunat. Solat sunat yang ada 1 rakaat cuma 1, solat witir. Di luar itu tidak ada lagi yang 1 rakaat. Sementara subuh itu solat fardu, bukan solat sunat. Maka kalau dia dikurangi, tidak ada lagi. Makanya subuh dan maghrib tak bisa diqashar. Jadi yang bisa diqashar zuhur, asar, isya. Zuhur diqashar jadi 2 rakaat. Aturannya 4 jadi 2. Asar jadi 2. Maghrib tetap 3. Isya 2. Cuman bedanya dengan jamak tadi, kalau jamak kita gabung, kalau qashar dia tidak mengganggu waktu salat itu. Yang dia hanya lakukan mengurangi. Masuk waktu zuhur, salat dia tapi 2 rakaat. Habis itu dilanjutkannya perjalanan, masuk waktu asar, salat dia tapi dibuatnya 2 rakaat. Lanjut lagi dia berjalan, masuk waktu maghrib, solat dia tapi 3 rakaat karena tak boleh diqashar. Lanjut lagi dia berjalan, masuk waktu isya, kemudian solat lagi dia tapi diqasharnya jadi 2 rakaat. Jadi solat qashar itu melaksanakan solat tepat di waktu-waktunya, tidak memindah-mindahkan waktu-waktunya, dia tetap solat di waktunya, cuma rakaatnya diringkas. Sengaja aku solat zuhur qashar 2 rakaat karena Allah. Usolli fardhu zuhri qasran rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kalau pakai usolli. Kalau enggak pakai usolli sah enggak? Sah. Karena hakikat niat itu adalah qasdul qalbi, menyengaja dalam hati. Ini hanya lafaz. Imam Syafi'i melafazkan, tidak hanya cukup di hati tapi mesti dilafazkan.
Jadi sekali lagi, qashar tidak merusak waktu sholat, tapi dia tetap sholat di waktu-waktunya, namun mengurangi rakaatnya. Paham sampai sini? Yang ketiga, sholat jamak qashar. Sholat jamak sekaligus diqashar. Tadi apa arti jamak? Dikumpul. Apa arti qashar? Diringkas, dipendekkan. Berarti kalau jamak qashar, dikumpul, diringkaskan lagi. Asar, zuhur, kita tarik asar ke waktu zuhur, sholat jamak qashar. Maka sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat. Gitu juga zuhur ke asar, sholat asarnya 2 rakaat, sholat zuhurnya 2 rakaat. Maghrib dan isya, kita tarik isya ke waktu maghrib, jamak takdim, sekaligus qashar. Kita maghrib tetap 3 rakaat, habis itu sholat isya 2 rakaat. Atau maghrib kita pindahkan ke waktu isya, jamak qashar, kita sholat isya 2 rakaat, habis itu kemudian sholat maghrib 3 rakaat. Ini disebut dengan sholat jamak qashar. Dari yang 3 ini Bapak Ibu yang berbahagia, boleh diambil yang mana? Mau sholat jamak saja, silakan. Mau sholat qashar saja, silakan. Aku mau jamak qashar aja Pak Ustaz, silakan. Hukumnya boleh. Walaupun sebahagian mengatakan di dalam perjalanan itu yang diambil adalah qashar. Tapi ada pendapat sholat jamak pun boleh, jamak qashar pun boleh. Itu bagi orang yang musafir. Maka kalau daripada sholat jamak ini, apa ilatnya? Ilatnya pertama adalah musafir, orang yang dalam perjalanan, ya, ilatnya musafir. Lalu kemudian perjalanan itu menempuh sekian kilo. Lah sekarang kan zaman dah canggih. Dari Pekanbaru ke Jakarta itu kalau diukur kilonya 1000 kilometer menurut petunjuk jalan. Ternyata kita naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta hanya 1 jam 45 menit. Itu pun kalau sampai di Jakarta itu pesawatnya langsung dia mendarat. Karena ada kadang-kadang kalau ke Soekarno-Hatta itu kadang-kadang memutar-putar dulu pesawat itu di atas, karena belum bisa dia langsung mendarat. 1 jam 45 menit. Jadi perjalanan yang ditempuh itu 82 ke atas kilometer, 89 kilometer. Dulu kalau orang berjalan itu memakan waktu sampai 1 hari 1 malam. Maka bukan lagi ukurannya 1 hari 1 malam, bukan lagi ukurannya kan dekat, apalagi sekarang pesawat kan cepat sampai. Masalahnya dia musafir. Aku tak maulah Pak Ustaz, nampaknya masa menjamak kita dari sini ke Jakarta cuma 1 jam 40 menit nyampe di sana. Ya terserah. Dan juga dipaksa kok. Tidak akan masuk penjara ibu tidak menjamak itu. Al-Islamu yusrun. Islam itu adalah mudah, tapi jangan dipermudah-mudah. Ya. Jadi Pekanbaru Bangkinang 60 sekian. 60 ya. Pekanbaru ke Ujung Batu itu dah masuk persyaratan kilometer. Jadi ilat pertama kenapa boleh jamak qashar? Karena ada musafir. Ilat kedua masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Sulit. Perjalanan itu tidak sampai 82 km, 89 km, tapi ada masyaqqahnya. Contoh orang di Jakarta yang ditempuh dari rumah ke kantor itu hanya 15 kilo, tapi bisa 4 jam di jalan. Masyaqqah. Jadi solat jamak itu dilakukan juga karena masyaqqah. Ada kesulitan, ada kesukaran.
Ya loh, kalau di Pekanbaru, bahkan di Pekanbaru pun kadang-kadang kita rasakan itu tuh Bapak Ibu berbahagia. Keluar kita dari kantor, ini kan 5:30 keluar dari kantor. Setelah kita tanda tangan terima gaji kan, berapa yang diterima itu tuh? Anggaplah 35 juta gitu. Ya kan? Keluar dari kantor, naik mobil, sampailah simpang lampu merah Polda depan kantor gubernur. Begini begini mobil itu ndak bisa bergerak. Apalagi kayak kami tinggal di Pandau, bisa kadang-kadang sampai ke Pandau itu tuh azan Isya, ndak ada kesempatan. Apalagi di MTQ Sudirman itu Bapak berbahagia, begini azan berkumandang, kemana Bapak sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa sholat kemana? Ya pinggirlah kita Pak Ustaz. Pinggir macam mana? Mobil begini mau kemana pinggirnya? Satu cuma yang ada pinggir saat itu, pinggir di duri yang ada. Mau kemana Bapak mencari masjid? Mobil aja gak bisa bergerak. Sampai ke simpang 3, lampu merah simpang 3 bandara itu begini itu tuh Pak. Bahkan sampai ke Marpoyan Uir, sampai pula lampu merah simpang 3 Pasir Putih, begini itu tuh. Saya pernah merasakan itu. Lewat maghrib tuh Pak. Ya kan bisa sholat di mobil Pak Ustaz. Cuma mana mau sholat di mobil, awak bawa mobil? Bisa itu. Yang bisa tuh sewa penumpang. Kalau kita mana bisa? Maka karena ada masyaqqah, itu pun dibolehkan mereka melakukan jamak. Bukan karena musafirnya, masyaqqah. Padahal berapa kilo lah dari Sudirman ke Pandau itu tuh? Sampai 20 kilo itu Pak. Anggaplah 20. Tadi berapa kilometer? 81, 82, 84, 89. Nggak masuk. Tapi masuk ilat kedua, masyaqqah. Apa contoh yang kedua? Dokter dan pasien yang dioperasi. Jadwal operasi jam 5 sore. Yang mengoperasi dokter, enggaklah dokter Rasul Harab. Contoh nih, yang dioperasi pasien, yang operasi saya. Jadwalnya jam 5. Jam berapa selesai operasi ini? Jam 9 malam. Pertanyaan saya, kemana dokter itu sholat? Dokter itu sholat. Ya kan bisa dia berhenti Pak Ustaz, sholat dia dulu, mati pasien tuh. Ini datang dokter itu kan egonya kan, Eko mohon maaf kok Pak, Iko lah masuk waktu maghrib. Apa? Tinggal dulu, kami sholat dulu. Kata dokter itu kan. Apalah kira-kira kata pasien tuh? Daripada yang mati, baca apa mati deh kata pasien. Musafir dokter tuh, musafir dia, enggak, masyaqqah. Maka ada pilihan menjamak. Lalu ada orang bilang, dikodok Pak Ustaz. Bukan kodo itu. Mengkodo itu nak begitu. Mengkodo itu baru timbul kalau kita tertidur. Tertidur kita nih Pak, jam 5:30 itu tertidur. Dek banyak makan sate sore-sore itu tuh. Tertidur. Pas awak bangun, lah berkumandang adzan Isya. Lewat maghrib. Macam mana itu tuh? Dikodok. Itu kalau tak disengaja. Ini tahu dia waktu maghrib dah masuk, cuma pasien tidak operasi, maka dokter saat itu berniat jamak, si pasien pun berniat jamak. Ya Pak. Jadi nanti kalau kita sakit dioperasi, nah jangan ada istilah meninggalkan sholat. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Maka dibuatlah rukhsah, keringanan-keringanan yang pasti sholat tidak ditinggalkan. Bapak berbahagia, jadi kalau selama ini kita hanya menganggap sholat jamak itu hanya untuk dalam perjalanan, salah. Ada masyaqqah, kesulitan-kesulitan. Atau contoh,
pas berkumandang adzan zuhur Pak, pas berkumandang adzan maghrib, Allahu Akbar, meledak kompor di dapur, tabakar dapur, tabakar rumah, sholat atau memadamkan api. Jangan nanti udahlah serahkan aja salah sama Allah Ta'ala itu biar aku tabakar lah dapur dong, diganti itu. Itu kalau level iman awak, level iman Abu Bakar. Tapi kalau imannya levelnya Pak Abu Bakar yang di pasar pusat, nama Abu Bakar Pak, tapi tidak sama iman dengan Abu Bakar sahabat Nabi. Kalau level iman kita ni level imannya Umar bin Khattab bisa. Tapi kalau levelnya Pak Umar bin Khattab tu level imannya kelas tinggi, di mananya lewat ndak berani setan lewat di situ. Tapi kalau Pak Umar awak mohon maaf kalau ada yang namanya sama. Pak Umar kami yang dipandau maksudnya. Kalau Pak Umar kami yang dipandau itu di mananya lewat, di situ sarang-sarang setan itu. Jadi ndak sama. Matikan dulu api itu, padamkan dulu api itu. Rupanya lah sibuk memadamkan api, masuklah adzan Isya. Itu kan masyaqqah kan? Atau orang pemadam-pemadam kebakaran tuh. Dia telepon, Pak, tolong datang Pak, ke Jalan Pemuda Pak, ada ruko terbakar Pak, tambah rumah petak, tambah rumah ini, tambah ini. Maaf ya Bu, kami akan datang, tapi kami sholat dulu ya. Ini kan adzan sudah masuk. Datanglah ke sana pemadam itu, lah habis saudara terbakar. Sama dengan video yang kita tengok di YouTube itu, ada orang Melayu kebakaran rumahnya, pemadam kebakarannya orang Melayu, dia sibuk bapantun lah habis rumah itu tuh. Lah inilah kajian kita, waktu sudah bunyi, itu bunyi syuruk. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.